Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga pagi hari ini dalam kondisi sehat. Organic Trade Association atau OTA mencatat penjualan produk organik pada 2018 mencapai 47 juta dolar. Dan lembaga itu memprediksi bahwa penjualan pada tahun 2022 akan meningkat 60 juta dolar. Indonesia memiliki kurang lebih hampir 18.000 produsen organik dan pangsa pasar organik yang cukup besar. Lalu bagaimana peluang kopi organik, teh organik, dan gula semut organik? Apa yang menjadi hambatan peluang ekspor komoditas-komoditas perkebunan itu? Oleh karena itu, pagi hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, kita mengikuti webinar bertema Peluang Ekspor Produk Organik, Kopi, Teh, dan Gula Semut. Saya, pemimpin redaksi Majalah Trubus, Sardi Duryatmo. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Majalah Trubus, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kehati, dan Asosiasi Organis Indonesia. Ada 5 narasumber yang sudah hadir di ruang virtual kita di hari ini. Kita sapa Pak Marolop. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi Pak Sardi. Baik, semoga kondisinya sehat ya Pak Marolop ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, Pak Herli, selamat pagi, sudah hadir di ruang virtual. Pak Herli Kurniawan dari Kementerian Pertanian. Ya, Pak Herli sudah hadir. Terima kasih Pak Herli. Pak Hartanto Wicaksono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dan berikutnya saya sapa Bu Rizkani Ahmad untuk memastikan sudah hadir di ruang virtual. Bu Rizkani, selamat pagi Bu. Ibu masih di mute Bu, mic-nya masih ditutup. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semoga kondisinya sehat ya Bu. Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Dan yang terakhir Pak Ilham Yuda Putra. Apa kabar Pak Ilham? Pak Ilham. Baik, sambil menanti Pak Ilham, kita mulai diskusi kita pagi hari ini. Ya, para narasumber akan memberikan materi yang menarik pagi hari ini terkait dengan peluang bisnis produk organik. Yang pertama, saya memberi kesempatan kepada Pak Marolop Nainggolan, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan. Pak Marolop lahir di Balige, Sumatera Utara 20 September 1963, menamatkan pendidikan sosial ekonomi pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan pendidikan pasca sarjana perdagangan internasional di Claremont Graduate University, California, Amerika Serikat. Pak Marolop juga pernah menjabat atas perdagangan antara lain di Beijing pada tahun 2010 sampai 2013. Pak Marolop, saya persilakan mempresentasikan materi Bapak maksimal kira-kira 10 sampai 15 menit. Nanti setelah ini akan disusul oleh narasumber yang lain. Saya persilakan Pak Marolop. Baik Pak. Saya menyiapkan materi yang cukup panjang, tapi saya upayakan supaya waktunya cukup sesuai dengan arahan Pak Sardi. Terima kasih Pak. Baik. Yang terhormat Ibu Utami dari Trubus Swadaya, Ibu Emilia, Ketua Aliansi Organis Indonesia. Tentu juga tak lupa kepada narasumber Bapak Ibu, Pak Hartanto Wicaksono, Bu Rizkani Ahmad, Bapak Ilham Yuda Putra, Herli Kurniawan, Pak Sardi Duryatmo tentu sebagai moderator. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin karena waktunya tidak panjang untuk saya langsung saja memulai dengan perkembangan ekspor impor kita dulu, karena kami ingin memberikan update juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di situasi pandemi sekarang ini memang terjadi perlambatan perekonomian di hampir seluruh muka bumi. Tetapi kita di Indonesia bisa melihat bahwa perdagangan kita cukup baik dan kita mendapatkan surplus yang cukup besar. Selama ada 11 tahun terakhir ini, kita mendapatkan surplus yang cukup tinggi di tahun ini, 2021. Ada 11,86 miliar US dollar surplus perdagangan kita.
Ini terjadi sejak tahun 2011, 10 tahun lalu. Kinerja ekspor non migas kita pada Januari-Juni 2021 tercatat sebesar 97 miliar US dollar atau naik sebesar 34% bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Nah, tentu saja kenaikan ekspor ini secara signifikan bukan hanya disebabkan oleh low base effect dari pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 2020, tetapi juga ditopang oleh membaiknya harga komoditas serta mulai pulihnya permintaan dunia. Pada periode Januari-Juni 2021, 85% perdagangan Indonesia dilakukan dengan 20 mitra dagang utama, 71% dengan 10 mitra dagang utama. Bayangkan 71% hanya kita kirim produk kita ke 10 mitra dagang utama. Nah, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan yang terbesar pada perdagangan dengan Amerika Serikat 6,55 miliar, Filipina sebesar 3,29 miliar, dan India sebesar 2,14 miliar. Namun demikian, di saat yang bersamaan tentu kita juga mencatat ada perdagangan kita yang defisit dengan RRT sebesar 3 miliar. Kita rugi 3 miliar, Australia 2 miliar, Singapura 2 miliar, dan Korea Selatan sebesar 700 jutaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila dilihat dari strukturnya, Bapak Ibu masih bisa melihat bahwa yang kita perdagangkan itu masih di produk-produk yang sebenarnya belum begitu advance. Jadi pada tahun 2021 struktur ekspor kita didominasi oleh sektor industri sebenarnya, tapi sektor industri ini menyumbang 75%. Tapi apabila dilihat dari gambar yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya ekspor kita. Untuk ekspor non migas per produk, mungkin bisa dilihat bahwa produk kopi, teh, rempah merupakan produk ekspor dengan peningkatan nilai ekspor terbesar. Hari ini kita bicarakan khusus untuk produk-produk ini, memang adalah ekspor yang meningkat di tahun 2021 ini, ada 56% terjadi peningkatannya pada Juni 2021. Diikuti tentu oleh olahan daging ikan 49%, kendaraan 42%, pakaian rajutan 40%. Produk kopi dan teh dan rempah merupakan 30 besar produk ekspor Indonesia. 30 besar produk ini kira-kira menyumbang 89% dari total Indonesia pada tahun 2021. Lanjut ke ekspor kopi dunia. Di Indonesia merupakan ekspor seperti kopi yang ke-9 di dunia, ya meskipun ini situasi yang sebenarnya sangat menurun dibandingkan beberapa tahun lalu, sebesar 2,71% untuk tahun 2020. Namun demikian, ekspor pada periode 2016 sampai 2020 mengalami penurunan 6% di masa periode itu. Vietnam merupakan negara pesaing utama dari produk ini. Mereka menjadi eksportir kelima terbesar di dunia. Share-nya mencapai 6,5%. Jerman dan Vietnam merupakan 20 besar negara tujuan ekspor kopi Indonesia. Baik, pada periode Januari-Mei 2021, 76,71% ekspor kopi Indonesia dilakukan hanya ke 10 negara tujuan ekspor utama, dengan peningkatan yang tinggi itu di Spanyol, Maroko, dan Mesir. Sementara ekspor kopi ke negara tujuan tradisional seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Malaysia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan penurunan terbesar terjadi pada ekspor di Italia, menurun 43%. Peningkatan ekspor terbesar ke Spanyol itu mencapai 77%, diikuti oleh Maroko 44%,
dan memperlihatkan adanya potensi baru sebenarnya di kedua negara tersebut untuk produk ini. Jika dilihat dari tujuan pasar kopi Indonesia lainnya seperti Perancis, belum merupakan 20 besar negara tujuan ekspor kita, meskipun mereka merupakan importir ketiga. Dan tentu terus mengalami peningkatan nilai ekspor pada periode 2016-2020 mencapai 9%. Pada tahun 2021 ini, nilai ekspor kita ke Perancis ada peningkatan signifikan, cukup signifikan karena datanya begitu, ya 300%. Nah, kita berharap ini tidak hanya terjadi pada saat itu, tapi juga kita berharap terus ini akan berlanjut. Spanyol, Thailand, UAE, dan Filipina merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia dengan peningkatan tren 2021 sampai 2016 sampai 2020 dan peningkatan Januari-Mei 2021 itu merupakan yang terbesar. Baik, untuk teh mungkin kita lanjut bahwa teh kita 70,34% pasar dunia dikuasai oleh Tiongkok. Sri Lanka, Kenya dengan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terbesar oleh Kenya. Tentu lihat saja ini tentu merupakan pesaing yang cukup besar yang harus diikuti. Dan Indonesia masih di urutan ke-13 dunia dengan pertumbuhan ekspor tahun 2020 sebesar 4,3%. Meskipun trennya mengalami penurunan, ini perlu menjadi perhatian kita. Ada penurunan 5,20%. Pada layar terlihat bahwa perkembangan perdagangan teh dunia terlihat sangat fluktuatif, di mana sebagian besar eksportir teh dunia mengalami penurunan nilai ekspor pada tahun 2020, kecuali untuk Jepang dan Kenya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa nilai ekspornya meningkat 12% dan 9%. Sementara untuk Sri Lanka sempat tidak melakukan ekspor pada tahun 2018, namun semenjak 2019 dapat menjadi eksportir teh terbesar di 2019. Negara tujuan ekspor teh kita terbesar adalah Malaysia 14%, Rusia 12%, dan Australia 9%. Sementara Amerika Serikat cuma 7% dan Taiwan 5%. Nah, Indonesia belum melakukan ekspor secara signifikan kepada negara konsumen dan produsen teh utama. Lihat saja angka untuk Inggris dan Sri Lanka, kita masih belum bisa masuk ke sana secara signifikan. Negara-negara yang potensial untuk produk teh kita, tentu Inggris, Iran, Mesir merupakan 10 besar importir teh dunia pada tahun 2020, dan Belanda sebagai importir ke-16 dunia. Namun belum menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia. Maka perlu kita lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor ke negara tersebut untuk produk teh. Nah, meskipun terjadi penurunan nilai ekspor dari Indonesia ke Filipina dan Jepang pada Mei 2021, tentu tren yang terjadi cukup mengalami ada peningkatan cukup baik. Apabila terus bisa dipertahankan, tentu ekspor kedua negara tersebut bisa kita harapkan terus terjadi. Eksportir gula kelapa. Nah, kita lanjut saja ke gula kelapa supaya kita nih waktunya juga cukup singkat. Jadi Bapak Ibu, Indonesia merupakan eksportir ke-9 di dunia dengan share sebesar 4,06% pada tahun 2020, dan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 47%. Itu dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2020 Thailand dan Vietnam mengalami peningkatan nilai ekspor gula kelapa yang sangat signifikan, masing-masing sebesar 200%. Dan lihat saja Vietnam itu meningkatnya cukup tajam, dan tentu juga apabila dilihat Malaysia, nilai ekspor gula kelapa di atas Indonesia malah justru 19%. Nah, negara tujuan ekspor utama dan potensi gula kelapa Indonesia, 48% itu ekspor gula kelapa Indonesia dilakukan ke Amerika Serikat, diikuti oleh Belanda,
Tiongkok, Inggris, di mana negara tujuan ekspor utama gula kelapa Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi di bulan Januari sampai Mei adalah Belanda, Jerman, dan Inggris. Dan Indonesia telah melakukan ekspor hampir ke seluruh negara importir gula kelapa utama dunia. Tetapi belum melakukan ekspor gula kelapa ke Spanyol, Switzerland, dan Nigeria. Apabila dilihat dari data-data itu. Nah, perkiraan nilai pasar makanan dan minuman organik, ini cerita kita khusus untuk organik. Karena hari ini kita bicarakan semua produk tadi itu organik. Nilai pasar makanan ini diperkirakan pada tahun 2027 $679 miliar US dollar. Itu dari sumber yang kami peroleh. Dan ini adalah peningkatan 300% dibanding dari tahun 2018. Mungkin angkanya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sardi tadi, itu 2018. Tapi yang kami dapat untuk tahun 2027, angkanya cukup meningkat drastis. Nah, penjualan retail berdasarkan share perdagangan retail, share penjualan makanan organik terbesar di Amerika Serikat mencapai 42%, diikuti Jerman dan Perancis, masing-masing 11%. Pada kesempatan ini, tentu saya juga ingin menjelaskan bagaimana pasar di Amerika Serikat dan Perancis. Pada tahun 15 tahun sebelumnya, pasar makanan organik di Amerika Serikat secara konsisten mengalami peningkatan. Lihat saja di angka kita mencapai 56,4 miliar US dollar pada tahun 2020. Dan nilai ini merupakan peningkatan yang cukup besar, 300% jika dibandingkan dengan nilai penjualan pada tahun 2005. Nah, untuk Perancis, kami mendapat informasi selama lockdown 2020, pada saat itu 24% masyarakat Perancis memilih untuk mengkonsumsi makanan organik. Diikuti oleh 14% lainnya yang tidak hanya mementingkan isu organik, tapi juga melihat isu fair trade. Ini masyarakat Perancis. Karenanya kami mengharapkan agar pelaku organik Indonesia dapat terus menerapkan nilai-nilai organik digabungkan dengan nilai-nilai fair trade pada produknya. Lanjutan, bahwa kita juga tentu memiliki tantangan yang cukup besar kalau lihat dari pasar Perancis. Lihat saja di dalam survei yang kami dapat ini bahwa sebagian besar masyarakat Prancis masih melihat bahwa produk organik terlalu mahal dan meragukan bahwa produk tersebut sepenuhnya organik. Harga dan soal kepercayaan. Selain itu, sebagian juga memiliki memilih produk lokal Prancis meskipun tidak organik. Ini tantangan. Apakah nanti tentu para pelaku yang hadir pada kesempatan ini bisa meyakinkan kita bahwa apakah benar dari sisi produksi harga yang sangat berpengaruh atau karena sisi demand. Demand yang tinggikah yang penyebab harga itu menjadi meningkat atau bukan. Tapi saya yakin dari sisi demand. Nanti kita dengarkan dari pembicara yang lain. Merupakan tantangan tentu bagi kita kalau kita melihat situasi ini. Lanjut, bahwa saya mungkin tidak akan berpanjang lagi soal ini. Saya ingin menyampaikan selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di dalam membantu Bapak Ibu sekalian untuk peningkatan ekspor. Dan kami memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, pengembangan daya saing produk melalui desain produk dan kemasan, bisa konsultasi desain, kami juga bisa melakukan pengembangan merek, dan juga memberikan bimbingan teknis sertifikasi pada produk ekspor. Dan kami melakukan beberapa kompetisi berupa Good Design Indonesia contohnya, dan kompetisi lain. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan, ada beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian pengembangan pemasaran tentu melalui partisipasi pada pameran dagang, misi dagang, promosi digital, termasuk melalui website, sosial media, dan TVC, dan sarana promosi di bidang digital lainnya.
Selanjutnya kami melakukan pengembangan informasi ekspor melalui permanent trade display. Ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk mendisplay produk. Ada juga kita berikan konsultasi bisnis seandainya memerlukan. Tentu layanan-layanan yang biasa kami lakukan, menyiapkan market brief dan market intelligence, tentu tetap kami siapkan. Dan selain itu, yang cukup penting juga, hari ini kita berbicara di forum ini karena kerjasama dengan stakeholders yang terkait dengan pengembangan ekspor. Kegiatan hari ini karena kerjasama antara AOI dan Yayasan Bina Swadaya bisa terjadi webinar pada hari ini. Dan setelahnya mungkin saya ingin menjelaskan sedikit khusus mengenai keberadaan kami di 46 perwakilan perdagangan Indonesia. Ada tersebar di dunia. Bapak Ibu bisa melihat peta ini. Ini menjadi tempat-tempat di mana ada pegawai Kementerian Perdagangan yang ditempatkan untuk membantu Bapak Ibu sekalian memasuki pasar itu dan memberikan informasi apa yang terjadi di pasar di negara-negara yang bersangkutan. Saya kira untuk hal ini Bapak Ibu sekalian bisa berhubungan langsung dengan mereka atau tentu bisa juga melalui kami. Saya kira demikian Pak Sardi. Waktu saya mungkin saya nggak tahu lewat apa pas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini cukup berguna untuk Bapak Ibu sekalian para peserta. Seandainya ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Baik, Pak Marolop, terima kasih. Paparannya sangat menarik dan bernas. Pak Marolop masih bisa bersama kami hingga webinar nanti berakhir, selesai? Masih bisa? Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan tidak ada tugas dari atasan yang nggak bisa saya tolak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan dulu kepada para peserta. Nanti kami akan memberikan sertifikat organik, sertifikat kehadiran. Jadi minta tolong nanti mohon mengisi daftar hadir yang sedang kami persiapkan setelah ini. Dan saya persilakan narasumber berikutnya Pak Herli Kurniawan. Pak Herli lahir di Klaten, Jawa Tengah 28 April 1987, menamatkan pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini menjadi subkoordinator Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Pak Herli, saya persilakan untuk mempresentasikan maksimal 10 hingga 15 menit. Saya persilakan Pak Herli. Terima kasih Pak Sardi. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Tami, Bu Melia, narasumber ada Pak Marolop, Pak Direktur, Pak Hartanto, Bu Rizkani, dan Pak Ilham. Di sini juga hadir senior saya, perintis kegiatan desa organik ada Bu Ebi. Nanti mohon dapat diluruskan kalau ada yang salah. Terima kasih Pak Sardi. Pada kesempatan ini kami ingin menceritakan tentang program pengembangan desa pertanian organik yang sudah dilakukan oleh Dijen Perkebunan dari tahun 2015, dirintis di 2015 hingga saat ini. Lanjut. Untuk regulasi pertanian organik, seperti kita tahu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua sudah expert, ada SNI 6729, Permentan nomor 64, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lanjut, nanti dapat dipelajarin, ini regulasi-regulasinya saja. Lanjut. Untuk prinsip pertanian organik, kami tetap berpegang pada prinsip-prinsip kesehatan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, untuk konsumennya, prinsip ekologi, menjaga keseimbangan ekologi yang ada di lingkungan, prinsip keadilan, prinsip pemeliharaan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa pertanian organik, kami berpegang teguh pada keempat prinsip pertanian organik ini. Lanjut. Apa sih yang menguntungkan dalam sistem penerapan pertanian organik? Ada 3 sektor. Ekonomi, pasti karena kita merubah pola budidaya masyarakat ini agak susah kalau tidak diikuti oleh peningkatan ekonomi yang didapat oleh pelaku pertanian organik. Lingkungan, kita akan menghasilkan sebuah lingkungan yang lebih sustain, yang lebih sehat, yang lebih ramah lingkungan, karena kita menggunakan bahan-bahan, kita menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, pengendalian OPT yang
tidak menggunakan bahan kimia dan pemupukan dengan bahan alami. Untuk sosial kita menambah meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong kehidupan yang lebih sehat dengan mengkonsumsi produk-produk organik. Lanjut. Seperti ini gambaran pengembangan desa pertanian organik yang kita bangun sejak tahun 2015 sampai dengan 2000 saat ini. Komoditi yang kita usahakan ada kopi, kakao, teh, kelapa, dan produk turunannya aren, lada, pala, dan jambu mete. Produk-produk ini adalah produk-produk yang dikonsumsi segar, produk-produk perkebunan yang dikonsumsi segar. Kita proses untuk menjadi pertanian organik. Paket bantuan yang kita berikan tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip pertanian organik. Kami memberikan ternak ruminansia apabila itu diperlukan, kami berikan untuk sebagai sumber pupuk organik yang akan dikembalikan ke lahan perkebunan. Kami juga memberikan alat-alat pasca panen dan alat pengolahan untuk spesialisasi sehingga produk-produk organik kami tidak tercampur dengan produk konvensional. Kita memberikan alat potong rumput untuk membantu pembersihan gulma sehingga tidak menggunakan herbisida. Endingnya adalah kita akan melakukan pendampingan prasertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten dan dilakukan sertifikasi produk organik setelah kelompok itu dinyatakan layak untuk disertifikasi. Lanjut. Nah, tahapan kegiatan desa pertanian organik ini tidak instan, tidak kami ketemu dan langsung disertifikasi, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahun pertama kita akan menetapkan calon petani dan calon lahan, penyediaan input produksi karena kami harus mengalihkan pupuk kimia menjadi pupuk organik dengan penyediaan ternak ruminansia, pendampingan tentang sistem pertanian organik. Di tahun kedua pelatihan GAP-nya, pemanfaatan input produksinya, mereka dilatih untuk membuat kompos, membuat pestisida nabati, membuat metabolit sekunder, membuat bahan-bahan pengendali alami. Yang tahun ketiga, kita mulai melatih pendampingan oleh lembaga yang berkompeten untuk menginstal sistem pertanian organik yang ada di kelompok tani tersebut. Tahun keempat, kita mulai melakukan sertifikasi dengan menggandeng lembaga sertifikasi, pelatihan utilisasi, pelatihan pemasaran, dan selanjutnya di tahun kelima, kita apabila kelompok itu layak dan punya pangsa pasar yang terbuka lebar, kita masih tetap memfasilitasi untuk surveillance sertifikasi organiknya, sambil menunggu kelompok itu settle untuk dapat mampu mensurveillance sertifikasi organik secara mandiri. Lanjut. Jenis sertifikat yang akan dicapai dalam program ini, pertama, sertifikat organik SNI, itu kita upayakan SNI. Kedua, apabila produk-produk itu punya pangsa ekspor, kita dapat memfasilitasi untuk sertifikasi ekspornya, misalkan seperti EU, JAS, USDA, NOP, dan lainnya. Selain itu juga dapat difasilitasi sertifikasi pendukung, misalkan UTZ ataupun Rainforest Alliance untuk beberapa produk. Lanjut. Seperti ini skema yang kita bangun dalam sistem pertanian organik. Ada unsur ternak yang akan kita olah kotorannya menjadi pupuk dan kita kembalikan ke kebun. Ada unsur sisa-sisa tanaman yang kita olah menjadi kompos, kita kembalikan ke kebun sehingga siklus ini berputar terus, tidak ada limbah yang terbuang, sehingga budidayanya zero waste, ramah lingkungan, rendah emisi, tidak ada limbah yang terbuang. Lanjut. Perkebunan organik itu ramah lingkungan, kita tidak menyemprot gulma dengan herbisida, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kita mengendalikan gulmanya secara mekanis, bisa pakai alat potong rumput ataupun alat-alat manual. Lanjut. Hasil uji sampel kami dari 8
untuk uji cita rasa kami menggandeng dengan Puslitbangkes Jember. Hasilnya 8 sampel yang kami uji, 7 sampel memperoleh nilai di atas standar minimum, jadi 80, boleh dianggap specialty product. Untuk uji mutunya dari 8, 3 produk di grade 1. Perlu kita ketahui hasil pembelajaran kami dari kasus kopi Gayo yang diklaim mengandung glifosat. Seketika itu kami langsung menguji semua kopi kita, kopi-kopi organik binaan Ditjen Perkebunan, kita uji glifosatnya, hasilnya 100% bebas residu glifosat. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kami menggandeng dengan Lab Saraswanti. Untuk ekspor produk organik di tahun 2020 terdapat peningkatan untuk beberapa produk, terutama pemanis seperti gula aren dan gula kelapa. Pangsa pasarnya ada di Eropa, Amerika, Malaysia, Taiwan, dan Korea Selatan. Gula aren yang salah satu kelompok binaan kami adalah kelompok tani Haryang di Kabupaten Lebak, Banten. Dia di bawah berdekatan dengan kawasan Baduy, jadi peningkatan pemberdayaan masyarakatnya juga bisa masuk di situ. Yang dulunya itu daerah yang cukup minus, sekarang juga sudah mulai bergeliat karena gula aren organiknya sudah dapat menembus pangsa pasar ekspor. Lanjut. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kami sedang merintis pembangunan software traceability organik terintegrasi untuk komoditas gula kelapa. Kami coba di Purbalingga. Jadi dengan aplikasi ini semua perpindahan barang dari satu tangan ke tangan yang lain terrekord dan konsumen dapat bisa mendapatkan informasi, memastikan bahwa gula kelapa yang dia konsumsi benar-benar langsung dari kelompok tani, benar-benar langsung dari petani, diolah di tempat itu, dikemas di tempat itu, sehingga meningkatkan kepercayaan petani, meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang dia hasilkan adalah produk yang dia konsumsi adalah produk asli petani, bukan olahan dari tempat lain. Lanjut. Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu profil komoditi perkebunan organik kami. Ada kopi Arabica Java Preanger Gunung Halu yang sangat fenomenal, diproduksi oleh KSM Preanger Specialty di Kabupaten Bandung Barat. Sertifikat organiknya dia punya SNI, ISO, dan IFOAM. Kapasitas produksinya 20.000 kg per tahun. Ada kontak personnya, nanti apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu minat, bisa kontak di situ. Ada nomor HP, ada link marketplace-nya. Kami membuka selebar-lebarnya penjualan melalui marketplace. Lanjut. Lanjut. Bisa lanjut. Halo? Maaf Pak, sebentar. Oh iya. Yang kedua ada kopi Arabica Arjuna di Kabupaten yang kedua tadi ada kopi Arabica Arjuna di Kabupaten Pasuruan. Dia memiliki sertifikasi SNI dan ISO. Kelompok taninya Sumber Makmur Abadi, kontak personnya ada, nanti Bapak dan Ibu bisa mengorder langsung dengan petaninya. Lanjut, ada juga kopi Arabica Toraja. Ini cukup unik karena proses pengolahannya difermentasi di dalam bambu. Keempat, kopi Arabica Kintamani. Next, kopi Arabica Kintamani ini benar-benar asli dari kawasan Kintamani, ada IG-nya, indikasi geografis Kintamani, dan pangsa pasarnya saat ini kemarin sebelum COVID, mereka menyasar ke wisatawan,
Jadi ada agrowisata, mereka wisatawan jalan-jalan ke agrowisata, siangnya makan siang di situ dan minum kopi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan wisata. Lanjut. Ini kopi Robusta Pati. Lanjut, ada link marketplace-nya, nanti dapat diakses. Robusta Arjuna, yang tadi Arabica yang di Kelereng Arjuna. Robusta Jember, yang lebih tersohor dengan Java Coffee. Ada Robusta Banyuwangi di Gombeng Sari, ini terintegrasi dengan desa wisata. Bapak-bapak bisa jalan-jalan ke desa wisatanya, ke wisata alam, bisa memerah susu kambing PE sambil minum kopi. Ada gula aren, ini yang tadi saya ceritakan dari desa Haryang, dia berdekatan dengan kawasan Baduy, sehingga organikanya semakin dipercaya, telah tersertifikasi organik juga, ada kontak person. Dan ini gula kelapa Purbalingga dari KUB Sentral Agrolestari, kapasitas produksinya lumayan besar, per bulan bisa mencapai sekarang 250 ton per bulan untuk memenuhi pangsa pasar ekspor. Lanjut, gula kelapa Pacitan, ini cukup khas karena tanaman kelapanya ditanam di pegunungan, bukan di pantai, sehingga cita rasa kelapanya lebih kuat. Lanjut. Nah, ini teh hitam, teh gelang dari Cisondari di Kecamatan Pasir Jambu, tersertifikasi SNI. Dan yang cukup menarik, kita punya juga teh putih, specialty product yang harganya sangat mahal karena mengandung antioksidan yang cukup tinggi, teh putih dari Kabupaten Purwakarta. Lanjut. Pak Herli, 1 menit lagi ya, Pak? Ya, teh hijau. Teh hijau ini dari Kabupaten Garut, SNI, telah tersertifikasi SNI. Lanjut. Nah, untuk Bapak, masih ada 150 produk lagi dari 171 lagi produk dari kelompok tani. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengakses di website sindo.dijenbu.pertanian.go.id. Di situ ada kapasitas produksi, ada kontak person masing-masing kelompok tani. Jadi kalau ada yang minat bisa bertanya, bisa jalan-jalan di websitenya Sindo. Demikian Pak Sardi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, Pak Herli, terima kasih. Semakin menarik tadi ya paparannya, sudah berkembang di tanah air, ada kontak person dan seterusnya. Nah, ini bisa untuk pengembangan bisnis. Bapak Ibu peserta webinar organik di pagi hari ini mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir agar kami bisa membuatkan sertifikat nanti, agar kami bisa mengirimkan ke Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi berikutnya. Ada petani kopi perempuan yang hebat, yang tangguh, mengelola 409 perempuan di Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Saya panggilkan Ibu Rizkani Ahmad. Lahir di Aceh Tengah 18 Agustus 1974, saat ini menjabat Ketua Koperasi Kopi Wanita Gayo atau Kokowa Gayo. Ekspor ke berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa, bahkan Asia. Bu Rizkani juga menjadi petani kopi di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bu Rizkani, saya persilakan mempresentasikan materi maksimal 10 hingga 15 menit. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Moderator dan narasumber. Selamat pagi Pak Marolop. Jumpa lagi. Terima kasih juga kepada pimpinan Terugu sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber hari ini. Jadi Koperasi Kopi Wanita Gayo atau singkatannya Kokowa Gayo berdiri pada tahun 2014. Kita mengalami proses sertifikasi, kita mendaftarkan ke EcoCert, itu organik EcoCert,
dan sekalian juga ke Patricknya. Di 2015 sekitar bulan Maret kita sudah mendapat sertifikasi keduanya, dan di 2015 kita sudah langsung ekspor. Next, Mbak. Ya, kenapa Kokoa Gayo itu berdiri? Sebenarnya saya juga dulu gabungnya di koperasi yang didominasi laki-laki. Jadi karena adat dan istiadat kita sering memilih hadir, tapi lebih memilih diam gitu. Jadi saya dan teman-teman punya inisiatif, kenapa ya kita nggak buatkan koperasi yang isinya perempuan semua, biar kita bisa mengungkapkan perasaan. Karena kenapa? Karena fungsi perempuan itu 70% terlibat dalam membuka lahan di perkebunan sampai panen, juga sampai ekspor. Nah, di disertasi juga perempuan itu 100% terlibat. Mungkin prinsipnya tanpa perempuan kopi itu tidak bisa ekspor. Next, Mak. Jadi 2014 kita sudah dari pemerintah, koperasinya sudah berdiri dengan anggota sekitar 409 orang di 8 desa. Estimasi produksi kita ada sekitar 400 ton per tahun. Pengurusnya ada 3 orang perempuan, pengawas juga 3 orang, karyawan ada 6 orang. Kolektor itu kita di setiap desa kita punya kolektor atau pengumpul. Jadi petani-petani setor kopinya ke kolektor. Kolektor mengolah kopinya menjadi sampai asalan. Nah, koperasi mempunyai tugas memproses kopinya sampai ready ekspor. Juga ada operator unit processing 4 orang, delegasi anggota. Selanjutnya, Kokoa Gayo juga memiliki sertifikat Patrick dan Ecosat. Juga ada satu lagi, KP Femenino. Jadi KP Femenino adalah organisasi kopi dunia. Kita salah satu anggotanya, satu-satunya di Asia Tenggara. Pasar kita ada ke Amerika, Eropa, Australia, dan Korea. Selanjutnya, sebenarnya kita juga punya misi bagaimana keterlibatan perempuan itu berkualitas gitu dalam pertanian kopi, serta kesadaran mereka untuk membangun ekonomi. Misi kita itu meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di budidaya kopi terkait dengan produktivitas dan kualitas. Kedua, memperoleh kapasitas manajemen keuangan keluarga. Ini para petani juga kita latih bagaimana mencatat keuangan. Yang ketiga, meningkat pemahaman anggota petani tentang organisasi, bagaimana mereka berorganisasi di koperasi dan perdagangan organik. Yang keempat, mewujudkan bagaimana petani itu juga koperasi memperhatikan kesehatan, lingkungan, serta bagaimana pertanian yang berkelanjutan gitu, bagaimana menjaga kualitas kopinya. Mereka juga kita latih di koperasi sampai memangkas, bagaimana juga membuat kompos gitu. Selanjutnya, Mbak. Ini jenis kopi kita yang kita ekspor ke mancanegara dengan nama Gayo Women Organic, dan ini adalah jenis-jenis serta ciri-ciri kopi yang kita kirim ke sana. Selanjutnya, kita juga setiap tahunnya sebelum COVID sering menghadiri acara-acara pameran ke Amerika, ke Atlanta dan Kanada. Kebetulan kemarin Kanada kita ada kerjasama dengan Pak Marolop, kerjasama dengan Kanada. Kita ini programnya bagus sekali, Pak. Baru kali ini kita disewakan booth yang sangat mahal dan khusus itu kopi Gayo. Kebetulan kita terpilih menjadi salah satu yang bekerja sama dengan Terus Kanada. Ada 5 koperasi, salah satunya adalah Kokoa Gayo. Saya berharap Pak Marolop kedepannya ada lagi program seperti ini, Pak. Kita dibiayai sampai semuanya ditanggung oleh program ini. Yang kedua, kita ke Melbourne juga setiap tahun
biasanya berangkat terus ke Amsterdam, yang terakhir adalah ke Korea. Jaringan pemasaran yang sudah kita bangun itu ada dengan Fairtrade, ada juga NFO PT Australia dan New Zealand, ada Sumatra House yang ada di Sydney itu importir kita, dengan KPP Menino di Amerika, ini adalah organisasi kopi perempuan dunia, importirnya namanya OPCO, dengan TPS Kanada, terus dengan Perdagangan RI, dengan Root Capital juga kita pernah dibiayai juga berangkat ke Amerika, terus pembiayaan juga dibantu oleh Root Capital. Terus selanjutnya adalah Beautiful Kopi yang ada di Korea. Ini adalah total penjualan kita di tahun 2015 itu penjualan sangat tinggi, kemudian ada permasalahan mungkin ada standar organik ada kendala pengiriman, jadi penjualan kita agak menurun. Di 2017 juga kita ada penurunan karena ada sedikit tagihan pajak yang sangat mencekik koperasi, itu berlanjut sampai sekarang, dan ini sampai 2020, alhamdulillah penjualan kita semakin meningkat lagi. Lanjut, Mbak. Jadi hambatan saat ini adalah pemerintah maupun semua yang terlibat dari pemerintah pusat, kabupaten, semuanya ini yang jadi masalah itu beredar luasnya sampai ke desa-desa itu ada bahan kimia yang sangat banyak dan sangat gampang untuk diakses oleh masyarakat. Jadi seperti kita pertanian ini kan bukan perusahaan, jadi petani kecil. Ini sangat berat untuk kita terapkan sebenarnya untuk organik ini. Kendalanya sangat begitu berat untuk menjalankan standar-standar organik. Kita berharap pemerintah semuanya ikut terlibat ini. Maksudnya bukan hanya eksportir yang ingin menjual kopi organik, tapi pemerintah juga memperhatikan bagaimana produk ini tetap organik gitu. Makanya pemerintah juga berperan membatasi atau mencari solusi, ada nggak membasmi rumput yang tidak mengandung glifosat. Saat ini Eropa sudah mulai menerapkan 0% glifosat. Ini ada kendala kita untuk mengirim ke Eropa, karena itu sampelnya kalau di Indonesia nggak, importir tidak terima, Pak, kalau sampelnya dicek di Indonesia. Lab kita itu tidak bisa mendeteksi kandungan glifosat di kopi. Kita sudah pernah mengirimkan sampel kita ke Surabaya, tapi itu memang nggak bisa mendeteksi adanya kandungan glifosat di kopi. Jadi sekarang kita mengirim sampelnya ke lab yang ada di Belanda. Dengan biaya yang sangat mahal, satu sampel hampir 1,5 juta biayanya, Pak, untuk mengecek satu sampel saja. Dan pada tahun 2020 itu ke Eropa kita mulai berkurang pengirimannya. Yang kedua ada hambatan masalah PPN 10%. Jadi SDM para pengurus itu mungkin banyak yang tidak mengerti tentang pajak ini. Jadi dulu kita kenapa kena PPN 10%, ada 2 lembaga yang bekerja sama, dulu importir kita masih beda. Nah, itu ada 2 lembaga kerjasama, kita dikenakan PPN 10%, Pak. Jadi di tahun 2018 kita ditagih nih, sampai saat ini kita ditagih 2016, 17, 18 setiap tahunnya ditagih. Akhirnya kita koperasi itu nggak punya modal. Kita asik menutupi PPN 10% ke negara. Seperti tahun 2019 kita menutup itu sekitar 340 juta per tahun. Yang itu yang pajak 2016 saja. Yang seharusnya itu kita pergunakan bisa membangun aset-aset koperasi gitu. Selanjutnya, Mbak. Tantangan ini yang saya maksud pertama tadi,
maksudnya jangan hanya eksportir saja yang kita butuh kopi organik gitu. Semuanya dari kita semua harus terlibat bahwa pentingnya kopi organik itu, karena ini akan menambah pendapatan petani, karena rata-rata petani itu punya lahan sedikit. Jadi kalau kita punya sertifikat organik, kita bisa bertahan dengan lahan yang sedikit itu. Saya berharap dengan pemerintah Pak Marolop juga maunya kita punya lab Pak, biar biaya pengiriman sampel itu lebih mudah dan lebih mudah diakses gitu, dan biayanya juga lebih murah. Kita nggak punya lab ini Pak di Indonesia. Selanjutnya saran ya, kita terus harus peduli dengan produk organik biar bisa meningkatkan pendapatan, juga koperasi juga tidak maksudnya di koperasi juga tidak ada hambatan untuk mengirim kopi ini ke negara mana saja, juga anggotanya lebih sejahtera. Selanjutnya Mbak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizkani. Wah, perempuan luar biasa yang mengelola petani kopi, hebat-hebat ya di Aceh ya Bu. Baik, Ya, makasih, kita Pak. lanjutkan ya materi diskusi di siang hari ini. Kali ini lebih menarik lagi, ada Pak Ilham Yuda Putra, Sarjana Hukum Magister Kenoktariatan, petani teh organik di Dusun Rawang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengekspor teh hitam ke beberapa negara seperti Jerman, Rusia, dan Taiwan, mengembangkan merek Lugus, singkatan dari lutung gunung, karena di area kopi sana itu banyak primata lutung atau langgur. Pak Ilham lahir di Padang 9 Mei 1987, lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat. Pak Ilham, saya persilakan. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sardi, Priyatmo. Yang saya hormati juga narasumber Pak Marolop Nenggolan, Pak Hartanto Wicaksono, dari praktisi atau ekspor gula semut organik, Bu Rizkani Ahmad, Ketua Koperasi Kopi Wanita Gayo, dan narasumber Pak Herli Kurniawan. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini saya bergerak di bidang teh ini bukan hanya satu komoditi sebenarnya Pak Sardi. Ada beberapa komoditi yang mungkin kita gerakkan, karena bagi petani itu tidak mungkin satu jenis tanaman yang kita coba gerakan. Mengait tentang komoditi teh tadi yang kita garap pertama, itu teh organik itu dimulai daripada 2008 yang kita coba garap bersama yayasannya yang bernama Cerdas dulu, dan itu diafiliasi dengan lembaga perusahaan teh dari Belanda bernama SHGW. Kita dulu di rumah dari petani, kita garap itu kebun-kebun yang di sana yang dulu hanya sekitar 15 hektar sampai menjadi sekitar total terakhir itu 114 hektar. Tapi seiring dengan waktu itu berjalannya, lama-lama terjadi penyusutan Pak. Penyusutan terhadap minat dari masyarakat itu berbudaya teh tersebut, dikarenakan kita dari petani tidak susah untuk adanya negosiasi terhadap bahan baku atau produk-produk segar dari tersebut, walaupun sudah sangat membaiklah. Dulu di tempat saya itu harga pucuk teh basah itu sekitar 1.200 pertama kali, dan terakhir itu kita membeli sampai Rp4.450 di tahun 2018. Hambatan-hambatan yang mungkin yang dari petani, sisi petani kita bercerita Pak, yang kami rasakan dan kami alami itu terutama tentang di sektor hulu itu perlunya ada penumbuhan tentang agroekosistem, karena itu sangat penting sekali yang kita rasakan terhadap pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman yang akan meringankan kerja untuk melakukan monitoring atau menghambat lanjut tumbuh kembangnya hama tersebut, seperti adanya refugia, barir, dan lain-lain itu dari sektor hulunya, serta pemanfaatan tanaman atau mikroba
mikroorganisme lokal. Kita terasa sekali pentingnya pemahaman ini yang kita rasakan terhadap kawan-kawan petani, bagaimana cara pemanfaatan mikroorganisme lokal tersebut yang akan membantu kita dalam melaksanakan budidaya dari pertanian organik tersebut. Karena pertanian organik ini bukan hanya sekedar produk saja, Pak dan Ibu sekalian, tapi merupakan sistem dari pertanian yang disebutkan Pak Ali tadi yang di awal tadi. Semua sudah menyampaikan materi yang mungkin saya ulang-ulang saja lagi yang kita rasakan. Serta di sektor hulu itu perlu percepatan riset-riset tadi untuk percepatan kestabilan ekosistem di kawasan tersebut. Adanya yang terjadi di kebun kawasan Gunung Talang sekarang itu tentang ada ulat gerayak atau ulat memakan daun itu. Dalam 1 bulan saja, kalau ekosistemnya tidak stabil sudah terganggu tersebut, bisa menghabiskan sekitar 6-8 hektar kebun teh yang terserang ulat gerayak. Itu kenapa? Karena rantai ekosistem tadi sudah terputus. Yang kita rasakan yang penggunaan tadi penggunaan kimia sintetik tadi. Oke, dengan hambatan yang lain kita rasakan untuk sektor hilirisasinya, perlu sekiranya diadakan ekspos atau kegiatan-kegiatan dulu yang sebelum pandemi ini dilakukan. Kita mulai brand Lugus ini mulai dari pasar itu sekitar 2018 awal pertengahan 2018 kita melakukan pameran-pameran yang diadakan oleh kementerian dan juga pameran-pameran yang dilakukan oleh beberapa pihak swasta, dan itu sangat sekali membantu terhadap perkembangan atau ekspos hasil dari produk-produk organik tersebut. Akan tetapi kita sudah dari pameran tersebut efeknya mungkin tidak langsung existing atau langsung terasa pada pameran tersebut. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah itu ada beberapa customer yang berminat dan sangat tertarik dengan cita rasa dari produk yang kita hasilkan, terutama yang seperti disebutkan Pak narasumber tadi, moderator tadi, Pak Sardi tadi, kita ada beberapa buyer yang dari negara Rusia sama Eropa yang sangat berminat dengan teh hitam. Akan tetapi bukan hanya satu produk yang kita coba gerakkan dengan kawan-kawan di Gunung Talang, ada beberapa produk teh yang seperti white tea, green tea, peony, sama artisan tea. Perlu adanya sinergitas antara beberapa pelaku usaha. Seperti yang kita rasakan sekarang dengan beberapa pemain atau pengusaha-pengusaha teh nasional, seperti brand yang artisan-artisan tea yang terkenal, ada Silati, yang dikelola oleh Bu Iriana Kasari dan Reda, itu sangat sekali membantu untuk pengenalan produk-produk kita, terutama di produk-produk organik yang ada yang sedang kita garap di Sumatera Barat. Tantangan kedepannya yang kita rasakan, terutama terhadap situasi sekarang, terutama di Pak Marolop, gimana caranya Pak? Ini kita sambil berdiskusi ini Pak, memperkenalkan lebih dalam tentang apa-apa potensi yang ada di daerah kita atau di Indonesia ini lebih terekspos lagi dan lebih diketahui oleh masyarakat banyak, terutama masyarakat internasional, agar lebih bisa diangkat dan lebih dikenal. Karena saya lihatin pertama kali di 2019 itu sewaktu kita pameran, banyak orang-orang yang tidak mengetahui adanya teh di Sumatera Barat. Teh Sumatera Barat sendiri memang sudah ada sejak dari tahun 80-an, dan dan pengalaman kita di lapangan itu tuh betul-betul kawan-kawan itu hanya sebatas budidaya saja, dan ini mungkin tantangan kedepannya untuk terutama pada hilirisasi pasarnya. Dan terakhir penutup dari saya, dari petani khususnya, pentingnya terhadap pemanfaatan agroekosistem tadi, dan tanaman-tanaman yang kita tanam jangan hanya satu jenis, seperti adanya refugia atau barir yang akan ikut mendapatkan penghasilan dari kita. Yang teh yang kita tanam pun kita selalu membuat barir atau refugianya
ya dengan menggunakan tanaman-tanaman pendukung seperti artisan tea-nya, ada marigold-nya karena bisa di-blendingkan dengan artisan tea-nya, dan ada lavendernya, dan ada serai wanginya selain sebagai untuk penolak hama dan juga bahan baku untuk teh. Mungkin sekian saja Pak Moderator, Pak Sardi, presentasi yang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Dan kita lanjutkan lagi diskusi hari ini. Kalau tadi sudah kopi, teh, dan kita akhiri dengan yang manis biar lebih berkesan. Kita panggilkan Pak Hartanto Wicaksono, produsen gula semut di Sempor Kabupaten Kebumen, lahir di Sragen 4 Februari 1974, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Semula Pak Hartanto Wicaksono bekerja di sebuah LSM, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup. Pak Hartanto, saya persilakan mempresentasikan maksimal 15 menit. Ya, terima kasih Pak Sardi, Bapak-bapak, Pak Sardi yang saya hormati, dan juga para narasumber, Pak Marolo, Pak Herli, kemudian Bu Rizkani, dan juga Pak Ilham, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan ya untuk gula semut organik yang saat ini saya kelola. Oh ya, kemudian saya juga ingin menyapa ini Bu Emilia di saat ini yang di Jakarta, dan juga Pak Arif yang di Sragen ya. Selamat siang. Untuk gula semut organik dari CV Agroberdikari yang saat ini kami berada di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, ini berdiri tahun 2014. Sebelumnya kami rintis di tahun 2013. Jadi kemudian di 2014 kami mendapatkan badan hukum CV. Kemudian kami menyadari bahwa untuk bermain di organik memang harus ada sertifikasi organik ya. Jadi pada tahun 2014 akhir kita mendaftarkan sertifikasi organik di lembaga Control Union. Awalnya kita bekerja sama dengan 120 petani di Kabupaten Kebumen. Saat ini kita di 2021 ini kita bekerja sama dengan 700 petani di Kabupaten Kebumen dan Banyumas. Ya, jadi sekitar 400 itu di Kabupaten Kebumen, kemudian 300 petani di satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Sertifikat yang saat ini kami miliki, sertifikat PRT, kemudian sertifikat halal dari MUI, kemudian sertifikat organik dari lembaga Control Union Certified. Nah, ini untuk pasar EU dan USDA sudah kami miliki dari tahun 2015. Kemudian tahun 2020 kita di processing memiliki sertifikat HACCP. Ya, next. Untuk tahapan produksi gula semut organik, ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Herli dari Ditinbun ya mengenai bagaimana proses untuk mencapai kebun organik. Nah, di produksi gula semut organik ini juga diawali dari budidaya tanaman kelapa di kebun organik. Nah, di wilayah Kebumen dan sekitarnya seperti Banyumas dan mungkin juga Purbalingga ya dan Cilacap ini mempunyai mungkin keunikan sendiri ya untuk gula kelapa, budidaya kelapa organik ini. Karena kalau di banyak tempat sih, seperti di beberapa negara Vietnam dan yang lain, perkebunan kelapa ini dengan sistem yang cukup bagus ya. Jadi tanaman kelapanya itu dalam hamparan, kemudian di situ ada pengairan yang cukup bagus. Nah, kalau di tanaman kelapa di daerah kami di Kebumen itu kebun kelapanya menyebar di ada yang di dekat rumah pemiliknya, kemudian ada yang di wilayah di perkebunan ya dan di pegunungan. Nah, ini yang memang menjadi sangat penting untuk kita mengetahui batas-batas kebun.
antara kebun organik dan kebun non organik, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya produksi di petani. Untuk produk gula smooth organik itu ada 2 produksi ya, produksi di petani dan produksi di Central Processing Unit. Nah, kalau di produksi di petani ini ada tahapan pelaruan. Nah, pelaruan ini adalah pengawet ya, larut atau bahan pengawet karena nira cepat terfermentasi, jadi perlu sekali adanya pelaruan. Nah, larut ini kita harus menggunakan larut organik ya. Nah, biasanya memakai cangkang manggis atau memakai kayu nangka. Nah, kemudian ini ada selanjutnya panen nira atau menderes, kemudian pengkristalan, dilanjutkan dengan pengayakan. Pengayakan ini untuk mendapatkan butiran yang sesuai. Nah, di gula smooth organik tahapan-tahapan ini harus dijalankan sesuai dengan standar ya, standar organik. Terutama sekali ini di pelaruan karena di beberapa tempat banyak yang saat ini banyak menggunakan larut dengan kimia atau natrium metabisulfit ya, yang masing-masing tempat itu mempunyai merek sendiri-sendiri. Misalnya kalau di daerah Eks dan Banyumas itu ada larut cap gajah itu biasanya. Kemudian di Central Processing Unit ada tahap pengayakan, kemudian pengayakan itu ini untuk mendapatkan mash atau butiran yang sesuai dengan permintaan pembeli ya. Nah, ini biasanya butirannya mash 18. Tapi ada juga pembeli terutama dari Jerman ini yang biasanya minta mash yang mash 16. Oke, next. Oke. Saya lanjut, ini adalah maaf, suaranya terdengar ya, Pak? Terdengar Pak sekarang, tadi sempat tidak terdengar. Sekarang terdengar jelas, ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini produksi di petani. Jadi ada 2 produksi, tempat produksi di gula smooth organik ini. Di produksi petani ini pelaruan, kemudian panen nira atau menderes, masak nira, pengguseran, pengayakan dan sangrai. Next. Nah, kemudian ini produksi di CPU atau Central Processing Unit. Ini ada pengayakan yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan butiran yang sesuai dengan permintaan dari buyer. Ini kalau rata-rata biasanya mash 18 permintaannya untuk pasar Eropa ya. Kemudian ini ada sortir, jadi semua gula smooth itu harus betul-betul bersih, tidak ada kontaminasi dari barang fisik maupun kimia ya. Setelah itu pengovenan, ini oven untuk mendapatkan kekeringan sekitar 1,5%. Jadi dengan kekeringan 1,5%, kemudian nanti di packing dengan plastik ini ya, HDPE. Nah, ini bisa tersimpan sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau dari petani atau penderes, ini kekeringannya biasanya sekitar 5%. Nah, dengan di oven ini bisa untuk mengurangi kadar air. Kemudian packaging ya dengan plastik, kemudian dus ya, box seperti ini. Next. Nah, kemudian dari tahapan tersebut, tahapan dari kebun, kemudian di petani ya, di proses di petani, produksi petani, kemudian diproduksi di Central Processing Unit. 3 hal ini kita 3 tahapan ini kemudian kita sertifikasi, kita daftarkan ke sertifikasi ya. Nah, untuk tahapan sertifikasi
tadi mungkin sudah disampaikan Pak Herli juga ya, memang sebenarnya kalau kita mengawali bisnis gula smooth ini dari awal, dari penanaman tanaman kelapa memang cukup panjang karena harus lewat penanaman, kemudian pemeliharaan yang mungkin sekitar 7-8 tahun ya. Nah ini kalau di wilayah kami di Ekskar Jalan Banyumas dan mungkin di beberapa tempat yang saat ini banyak tanaman kelapanya, itu kita bisa melakukan asesmen awal di kebun terlebih dahulu. Jadi kita kita cek dulu apakah kebun tersebut benar-benar organik, yang sudah ada tanaman kelapanya, maksudnya yang siap panen ya, itu. Nah tahapan selanjutnya ini sosialisasi dan pelatihan. Memang dengan latar belakang petani di pertanian di petani kita saat ini yang mungkin masih menggunakan pola-pola tradisional, perlu adanya training. Jadi dari pengalaman kita, petani yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan yang belum akan terlihat sekali pada sisi produksinya. Gitu. Nah, kemudian tahapan sertifikasi organik selanjutnya pendaftaran petani. Jadi kita melakukan pendaftaran petani sambil melihat di kebun ya, kemudian tempat produksi, juga pas pada saat produksi. Nah, kemudian kita juga mendaftarkan pengepul atau ini ya kolektor ya, yang bekerja sama dengan kita, karena di kebanyakan tempat saat ini kan petani memang bekerja sama dengan kolektor atau pengepul ya, atau dengan melalui kelompok, gitu, kelompok tani misalnya. Tahapan selanjutnya kemudian inspeksi internal petani dan kolektor ya. Nah ini dilakukan oleh tim ICS dari internal agroberdikari atau dari internal perusahaan. Nah selanjutnya tahapan selanjutnya adalah inspeksi eksternal yang saat ini kita sertifikasi organiknya dari Control Union. Nah ini tahapan-tahapan ini diaudit oleh tim inspektor eksternal dari Control Union. Next. Nah, ini tim internal kontrol sistem gula kelapa organik. Ini merupakan menurut saya adalah sangat penting sekali di industri gula kelapa organik, karena tim ini adalah melakukan, selain melakukan penjaminan mutu ya, ini juga melakukan pendampingan ke petani. Jadi di tempat kami saat ini mendampingi ada 11 desa di 2 kabupaten ini, masing-masing 1 orang ICS atau 1 orang internal control system ini dia mendampingi sekitar 100 petani. Nah, melakukan pendampingan dari kebun, kemudian di dapur ya, kemudian proses produksi, terus kemudian juga tim ICS ini juga melakukan pengawasan juga di Central Processing Unit. Nah ini dari tim inilah yang nanti penjaminan mutu ini kita gantungkan seperti itu, karena kualitas menjadi hal yang sangat utama ya untuk produk ekspor. Next. Nah ini peran dan tugas ICS, jadi sangat penting sekali. Makanya dalam sebuah perusahaan industri gula semut, tim ICS ini mempunyai peran yang sangat vital ya. Nah pertama untuk peningkatan kapasitas produksi gula kelapa dalam hal produktivitas, kemudian kualitas yang melalui aplikasi sistem manajemen kualitas dan sistem kontrol internal. Kemudian aplikasi teknologi tepat guna. Nah, karena para petani kita sejak dulu itu menggunakan pola-pola yang tradisional, kemudian peralatannya juga masih peralatan-peralatan yang lama digunakan ya, seperti tempat nira itu atau pongkor itu dari bambu, kemudian juga tungkunya masih tungku yang sederhana ya, yang terkadang masih boros
kayu bakar, terus juga kinerja untuk masaknya itu kurang ya. Nah ini untuk tim ICS ini juga melakukan riset mengenai bagaimana membuat tungku masak gula kelapa yang lebih hemat dan juga lebih bagus untuk meningkatkan kualitas gula kelapa. Karena kualitas gula kelapa yang bagus itu memasaknya harus panasnya itu harus kontinu. Jadi misalnya masak 5 jam dari awal sampai terakhir panasnya harus stabil terus-menerus sekitar 110 derajat. Kalau misalnya panasnya turun itu kualitasnya akan menjadi kurang bagus. Nah, ini ada beberapa teknologi tepat guna yang diperkenalkan oleh tim ICS ke petani gula kelapa. Kemudian meningkatkan kesadaran produsen akan produksi yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan melalui pengenalan pertanian dan produk organik dan standar keamanan pangan. Nah, model pendidikan kita ke petani tentunya menggunakan model yang berbeda ya dengan misalnya di sekolah, karena di sini petani lebih banyak belajar dari pengalaman, kemudian dari keseharian ya, praktek gitu. Nah, ini tugas tim ICS untuk mendampingi para petani tersebut. Nah, kemudian tugas ICS selanjutnya adalah mendokumentasikan kegiatan tersebut yang nantinya akan menjadi dokumen ICS yang ini juga bagian dari dokumen untuk yang nanti akan dicek juga oleh auditor eksternal dari lembaga kontrol union. Pak Hartanto, 1 menit lagi ya, Pak. Next. Nah, ini gula semut organik yang saat ini diminati oleh pasar ya, pasar dunia itu warna kuning cerah, tapi ada beberapa negara juga yang minta lebih gelap. Misalnya di beberapa pasar di Amerika itu mintanya warnanya lebih gelap sedikit ya, atau kecoklatan gitu. Kemudian butiran mes 18, ini rata-rata pemilihan mes 18, tapi ada beberapa buyer yang minta mes 16 atau mes lebih lembut lagi itu mes 30. Nah, kekeringan sekitar 1,5%. Kemudian aroma khas gula kelapa, ini karena banyak juga gula semut yang aromanya berubah mungkin karena sudah lama gitu ya. Kemudian tidak mengandung bahan kimia natrium bisulfit, yang selama ini natrium bisulfit banyak digunakan oleh petani gula kelapa kita ya. Kemudian dari kebun organik, tidak terkontaminasi pupuk kimia dan pestisida. Nah, ini memang sangat kebun organik ini harus benar-benar dijaga, terutama tadi dengan pengawasan oleh tim ICS. Nah, ini ekspor saat ini permintaan pasar dunia terus meningkat ya. Spanyol ini negara pertama yang dulu kita ekspor pertama, kemudian Inggris, Jerman. Nah, di Jerman cukup berkembang pesat karena di sana ada perusahaan makanan yang salah satu produknya itu gula semut. Jadi mereka mau tidak mau terus membeli gitu ya, membutuhkan dari kita. Kemudian Australia, Belanda, Portugal, Rusia, dan ini pasar terbesar saat ini memang betul Amerika. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Oh, ini tantangan dan kendala penjaminan mutu di tingkat petani ini memang perlu ditingkatkan terus. Kemudian tidak ada buyer yang rutin membeli sepanjang tahun. Jadi ada yang nanti bulan keberapa berhenti. Nah, ini memang harus ada beberapa buyer ya harus yang bermitra dengan kita. Perpanjangan sertifikasi organik biasanya ini menunda, sambil menunggu terbit yang baru sekitar 1 bulan misalnya. Ini jadi selama 1 bulan itu harus misalnya harus off dulu produksi. Ya. Nah, saat ini yang lagi ngetren saat ini langkahnya kontainer ini yang cukup benar-benar akhirnya mempengaruhi sampai saat ini mempengaruhi di tingkat petani harus terpaksa berhenti dulu. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa segera teratasi. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, Pak Hartanto, terima kasih. Presentasi yang sangat menarik. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta semua, kita lihat video sebentar ini.
Baik, Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat dan nanti kami akan membacakan satu persatu. Tujukan kepada siapa pertanyaan itu. Panitia akan menghadirkan video sesaat lagi. Saya persilakan Mbak Kiki dan kawan-kawan. Baik, terima kasih tadi ya kisah sukses Pak Hartanto, Pak Ilham, dan Bu Rizkani itu juga Bapak Ibu bisa peroleh di majalah Trubus edisi Agustus 2021. Peluang pasar organik di dunia itu juga diungkap di edisi terbaru. Baik, kita akan ke sesi tanya jawab. Yang pertama disampaikan oleh Pak Hendro dari PT DPS. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Marolop dan Bu Rizkani. Bagaimana memverifikasi atau validasi bayar dari luar negeri? Mungkin dari pemerintah dulu, Pak Marolop yang menjawab, nanti pengalaman Bu Rizkani seperti apa. Pak Marolop, saya persilakan. Ya, baik. Ini memang gampang-gampang susah. Jadi soal verifikasi, mungkin Bapak Ibu pelaku usaha yang pertama sekali harus menggunakan sense of business-nya. Nah, tentu dalam komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu lihat, apakah ini pengusaha benar atau bukan. Nah, ya, nah, tentu saja itu sales business. Namun kalau memang diperlukan, ya kami bisa membantu. Cuma ya tetap saja karena yang berkomunikasi adalah Bapak Ibu sekalian, lebih banyak informasinya itu datang dari Bapak Ibu. Kami paling dari Kementerian Perdagangan untuk teman-teman kami dari perwakilan bisa membantu untuk mencarikan benar nggak perusahaan ini adalah terdaftar misalnya, atau reputasinya seperti apa. Nah, tentu informasi itu saja tidak begitu lengkap, pasti tidak akan lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama untuk melihat siapa calon mitranya, itu yang paling penting. Kami siap membantu, tapi jangan tergantung kepada kami, karena itu tentu saja banyak latar belakang informasi yang tidak dapat dari sisi formal, dan ini bisa dibantu hanya sebatas itu. Terima kasih. Baik. Pengalaman Bu Rizkani? Bu Rizkani? Bu Rizkani masih di mute, Bu. Belum ya? Kalau Kokagayo itu dulu kita buka-buka ini browser gitu, para importer yang ada di luar negeri, Eropa dan Amerika, kita hubungi mereka. Biasanya itu kita email. Kalau di kopi itu nggak ada istilah jatuh cinta pandangan pertama itu tuh nggak ada tuh Pak.
Jadi kita hubungi mereka itu kadang-kadang proses sampai 1 atau 2 tahun, mereka akan kunjungi kita gitu. Mereka datang ke Pondok Baru atau Benar Meriah, mereka harus tahu kita dulu. Kita juga berusaha untuk menyelidiki mereka bagaimana sih perusahaan ini. Biasanya itu Pak kalau di email kalau mereka menyertakan perusahaannya itu mereka serius, tapi kalau pribadi kita jarang respon gitu. Karena itu mereka cuma minta sampel dengan biaya mahal kita kirim, tapi selanjutnya nggak dihubungi gitu. Jadi kalau mereka menghubungi melalui ada email, ada perusahaannya, itu mereka serius. Yang lebih sering kalau di Kopi itu kita setelah penandatanganan kontrak itu kita harus komitmen untuk menjaga nama baik kita. Seandainya kayak kemarin kita itu mengalami kerugian sampai 14.000 per kilo karena tingginya harga pasar di lapangan, itu kita harus komitmen, kopinya tetap kita harus kirim walaupun kita harus rugi sampai ratusan juta gitu. Tapi nama kita baik. Kalau di Kopi itu kalau nama kita sudah tidak baik, kita tekan kontrak, tidak kirimkan kopi, itu nama kita langsung blacklist dalam 5 menit, nama kita tersebar seluruh dunia, ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi apapun terjadi kita komitmen, kita tetap kirimkan kopinya. Banyak juga pembeli calon pembeli importir baru, mereka cari produsen mana nih yang bagus, komitmen. Kadang-kadang direkomendasi misalnya kayak pembeli Atlas, oh ini ada koperasi bagus, nah, langsung mereka hubungi kita gitu. Yang pasti kita harus giat menghubungi para importir yang ada di luar negeri, minimal email dulu gitu. Nanti kita juga mendatangi pameran-pameran yang ada di luar negeri, kita udah email duluan, terus kita janji temu di sana. Gitu. Demikian Pak. Baik, Bu Rizkani. Jadi bayar dari luar negeri itu harus cek kebun kopi Ibu dulu. Benar, ya Bu, sebelum perjanjian ya. Mereka harus tahu kopinya beli dari petani yang mana gitu. Oke. Artinya bisa ditelusuri ya, ada tracing gitu ya Bu ya. Iya, iya benar Pak. Baik, berikutnya dari Pak Samuel Gunawan. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Herli. Pak Herli mohon berkenan menjawab. Pak, kalau ingin mengetahui kontak para petani, tadi kan ada desa organik ya, supplier yang ikut sertifikasi, itu bagaimana prosesnya Pak? Caranya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Sardi. Pertanyaan untuk Pak Samuel. Kami menyediakan website untuk menyebarluaskan produk-produk binaan Dijen Perkebunan, produk-produk perkebunan organik binaan Dijen Perkebunan dapat diakses di www.sindo.dijenperkebunan.go.id. Nanti dapat saya share screen, mungkin biar lebih mudah untuk diakses. Ya. Baik. Izin ya Pak Sardi ya, saya share screen ya. Ya. Ini Pak Samuel alamat websitenya di www.sindo.dijenbun.pertanian.go.id. Di situ ada kontak person masing-masing kelompok tani, masing-masing kapasitas produksinya, produk yang dihasilkan apa, itu tersedia semua di situ. Termasuk juga kelompok tani yang masih dalam tahap persiapan untuk sertifikasi organik, kami tampilkan semuanya ada di website tersebut. Demikian Pak Samuel. Pak Sardi, saya kembali. Pak Herli, terima kasih atas respon Bapak. Berikutnya dari Pak Marcel. Ini ditujukan untuk pemerintah ya, dalam hal ini Pak Marolop barangkali yang merespon ya. Di Nusa Tenggara Timur ada beberapa komoditas organik seperti gula aren, jambu mete, kemiri, kelapa, dan VCO yang tumbuh dan kembang. Perawatannya tanpa pupuk kimia dan seterusnya, bagaimana menjalin kerjasama agar ini juga bisa dipasarkan ke luar negeri. Pak Marolop barangkali bisa merespons, Pak. Saya persilakan. Pak, masih di mute, Pak. Pak Marolop, mohon maaf. Di mute, Pak. Dibuka dulu, Pak. Sorry, Pak. Ya. Sorry, ini karena saya ini ada dari atasan barusan. Nggak bisa. Baik. Saya persilakan, Pak Marolop. Ya, baik. Pak, siapa tadi yang bertanya itu? Yang bertanya Pak Marcel, Pak, di Nusa Tenggara Timur. Pak Marcel, ya.
ini kadang-kadang saya susah menjawabnya kalau saya tidak tahu selevel apa yang sudah terjadi di lapangan. Jadi kami sebenarnya siap untuk memberikan dukungan. Contoh saja misalnya tadi Bu Rizka sudah sampaikan ada beberapa kegiatan yang bisa kita hubungkan dengan Kokoa Gayo. Ada keunikan yang ditampilkan oleh Ibu Rizkani dan kawan-kawan yang ini menarik untuk bisa kita dorong keluar, kita promosikan keluar. Jadi Bapak Ibu siapapun, apa dari Nusa Tenggara, apa dari tempat lain, kalau memang ada hal-hal yang memang bisa kita tonjolkan, silahkan disampaikan kepada kami dan berikan informasi yang selengkapnya. Jadi saya memang semula tidak katakan kasus dengan Bu Rizka dan teman-teman di Gayo, Kopi Gayo. Semula saya sebelum berkunjung ke tempat itu, saya anggap biasa-biasa saja. Saya anggap karena informasi mengenai kopi kan banyak sekali. Tapi begitu kita dalami tentang kopi ini, Bapak Ibu yang berada di dataran tinggi Gayo untuk kopi ini, contoh ini ya, saya hanya contoh situasi bahwa bagaimana kami membantu Bapak Ibu. Jadi situasi di sana jauh berbeda dengan produsen kopi yang lain. Kami sudah ke Toraja, kami sudah ke lokasi-lokasi lain, tetapi di dataran tinggi Gayo, ketika mereka mengelola kopinya dengan baik, dengan serius, dan ada keunikan yang bisa kami tonjolkan, mitra kita dari luar negeri justru banyak yang menawarkan apa yang bisa kami berikan lagi, apa yang bisa kami bantu lagi. Jadi Bapak Ibu silakan dari dimanapun Bapak Ibu berada, silakan membangun di komunitasnya hal-hal yang bisa ditonjolkan, sesuatu yang baik. Katakan misalnya dari sisi produksi, dari sisi pasca panen, jangan terlalu kan kebiasaan kita kalau di panen itu dari pohon langsung ke tanah, tidak ada perlakuan yang khusus untuk komoditinya. Jangan anggap kopi atau apapun produk Bapak Ibu sekalian itu, kalaupun di sana di bawah, dari pohon langsung turun ke tanah, itu berpengaruh. Bagaimana Anda melakukan memberi perlakuan kepada buah kopi dari lapangan sampai ke produksi dari mekanisasi ataupun nanti manufakturnya akan terlihat. Konsumen tadi Bu Rizka sudah katakan melihat langsung ke lapangan. Nah, jadi begitu mereka dapat informasi yang baik dari lapangan, mereka akan terus memberikan dukungan. Jadi itu kami siap memberikan dukungan dari sisi kami, tentu awalnya berasal dari Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak mungkin. Baik Pak Marolop, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Darmadi dan Bu Nina, karena mirip jadi saya gabung. Ditujukan untuk Pak Hartanto di Kebumen. Pak Hartanto, apakah ketika memulai bisnis ini dari non-organik beralih organik atau memang dari awal sudah organik? Satu. Yang kedua, berapa modal untuk memproduksi gula semut? Jadi untuk memproduksi 1 kilogram gula semut itu perlu biaya berapa sih? Lalu modal awal ketika memulai usaha berapa sih? Itu kadang-kadang menjadi batu sandungan ya, modal. Dan yang terakhir, 4, bagaimana memperoleh bibit kelapa yang bagus? Ada 4 pertanyaan dari 2 penanya, Pak Darmadi dan Bu Nina. Pak Hartanto, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pada awalnya dulu saya mengawali dengan modal sekitar 300 juta. Jadi yang 80 juta itu untuk sertifikasi organik, kemudian sisanya untuk modal pembelian gula semut. Nah, di awal ini saya mendampingi sekitar 120 petani, jadi itu hampir semua petani saya kunjungi rumahnya, saya melihat kebunnya. Jadi kalau terutama di sini di Kebumen dan mungkin di Jawa pada umumnya, itu kita akan banyak menemukan tanaman-tanaman kelapa yang memang sudah dideres. Nah, kebanyakan tanaman kelapa ini memang budidayanya itu organik.
Itu jarang sekali tanaman kelapa yang di pupuk kimia, ya, beda dengan tanaman mungkin seperti padi dan sebagainya atau tanaman perkebunan gitu. Yang harus kita cek terutama adalah tanaman sayuran yang di bawah tegakan pohon kelapa. Nah, itu. Jadi kalau pohon kelapanya itu kebanyakan memang sudah organik, tetapi yang kita cek itu tanaman yang di bawah tegakannya. Nah, kita melihat seperti itu, kemudian terutama di daerah pegunungan. Nah, modal awalnya itu adalah ini ya, kebun organik ini. Jadi kebun organik waktu itu kita melihat ada sekitar 120-an petani, kita pastikan keorganikannya. Nah, kemudian ini juga kita melihat sejarah lahannya, kita ajak petani untuk bercerita gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada lahan yang itu belum organik, itu ada masa konversi sekitar 3 tahun masa konversinya. Nah, itu kemudian petani misalnya dalam satu desa itu kita kumpulkan, misalnya satu desa ada sekitar 30 petani, kita kumpulkan, kita sosialisasi, kita ajari untuk teknik produksi yang bagus, untuk produksi gula semut, ya. Nah, baru kemudian kita membentuk tim ICS ini, kemudian kita sertifikasi, gitu. Kalau per kilonya berapa, saya malah belum pernah menghitung seperti itu, Pak. Ini rata-rata dari 5 kg gula ya, Pak? 1 kg gula semut dari? Ya, benar. Maksudnya, Pak? 1 kg gula semut berasal dari berapa kilogram gula kalau gula cetak, Pak? Oh, nira, Pak. Dari Jadi nira. ini kita banding 5 ya, Pak, ya? Kita mendampingi dari petani itu sekitar 6 liter. pohon. 6 pohon itu 3 pohon itu 1 kilo, Pak. Jadi nira yang dihasilkan dari 3 pohon itu bisa menghasilkan 1 kg gula semut. 1 kilogram gula semut setiap harinya. Oke, baik. Ya. Bibit tadi di Kebumen ada kelapa yang pendek, genja, namanya kelapa entok kalau tidak salah ya, Pak, ya? Umur 3 tahun sudah berbuah. Iya, saat ini masih dalam riset juga, yang kalau kebanyakan kita memakai kelapa dalam atau kelapa lokal. Kelapa yang dimiliki oleh petani ini memang terbukti bahwa gula kelapanya cukup bagus, gitu. Baik, rendemennya lebih tinggi ya, Pak, ya, kalau kelapa dalam ya? Ya, betul, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Cepi Permana ditujukan untuk Pak Ilham. Jadi Pak Cepi menanyakan bagaimana keberlangsungan peluang pasar komoditas organik teh terutama, termasuk sebetulnya gula untuk jangka panjang. Jadi keberlanjutan bisnisnya itu seperti apa? Yang kedua, cara edukasi yang tepat kepada para petani agar menghasilkan komoditas organik yang berdaya jual tinggi. Pak Ilham, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Sardi. Perjuangan pertama untuk keberlangsungannya enak untuk dikenang, tidak enak untuk diulang. Nah, itulah pepatah kita, Pak, di lapangannya. Jadi untuk mengedukasi petani, pertama produk organik terlepas dari kualitas atau mutunya untuk kita bisa menghasilkan barang-barang yang terbaik. Di teh itu dimulai dari ada mutu kasar, mutu medium, sama mutu halus. Kita bermain di segmentednya emang betul-betul yang di mutu yang premium. Jadi market yang kita sasar pun memang untuk premium marketnya memang tidak besar, Pak, seperti yang lain, yang market di medium sama di mutu yang kasarnya. Tapi bagi kita petani itu yang penting kita bukan cari kerja, Pak, tapi cari untung. Nah, yang sekarang ini yang kita lakukan diversifikasi produknya untuk keberlangsungannya, jangan pernah bermain pada satu komoditi saja. Karena di lahan kita pun kita selalu tanaman-tanaman yang mensupport untuk bisa meningkatkan pendapatan dari petani. Yang pertama ada yang kita tanam refugianya, tapi juga menghasilkan uang. Seperti ada tanaman marigold. Kalau di tempat saya itu namanya marigold itu bunga ayam, Pak. Bunga kotoran ayam karena baunya atau menyengat. Nah, betul Pak Sardi. Mungkin seperti itu sih yang kita langsung coba strateginya. Dan juga tanaman-tanaman yang lain. Ternyata tanaman-tanaman yang seperti refugia itu seperti serai wangi, lavender, ada eukaliptus itu sebagai naungan untuk tanaman tehnya itu juga menghasilkan
setelah diekstraksi, kita lakukan pengujian lewat penggunaan labor atau GCMS-nya, itu ketahuan memang kandungan yang kalau di eukaliptus seniolnya sudah di atas rata-rata 68, 78 kandungannya. Dan Serewangi di citronellanya udah sampai 35, 38 seperti itu. Nah, tanaman perdu pun kita tukar untuk melakukan pengendalian gulmanya. Kita pakai menggunakan tanaman nilam untuk tanaman perdunya pengganti rumput. Kalau bagi kami itu namanya sama bapiti Pak, atau rumput beruang. Setelah dipanen uangnya ada. Mungkin itu sih strategi kita untuk keberlangsungan pertanian organik khususnya di dataran tempat tinggi tempat saya Gunung Talang. Sekian Pak jawaban kita. Baik, apakah permintaan teh pada masa yang akan datang, teh organik ya, kita bicara organik itu cenderung meningkat Pak, misalnya karena kesadaran masyarakat makin tinggi misalnya? Kalau dulu kita bermain segmentednya memang untuk main curah Pak. Curah lempar ke beberapa buyer yang ada yang sebagai broker dan ada juga sebagai yang end user juga. Tapi setelah pandemi terjadi perubahan market yang menurut saya sangat-sangat signifikan. Karena tidak mungkin bisa mengekspor keluar karena sistem mereka yang ya untuk memproteksi negara masing-masing kan. Otomatis saya lihat di Indonesia dengan teman-teman yang bergerak di artisan tea juga sudah mulai banyak pengenalan terhadap produk-produk organik yang mereka konsumsi khususnya di masyarakat di luar Pulau Sumatera di Jawa. Jadi saya sedikit optimis ini Pak Ardi untuk produk-produk organik ini. Yang penting ya kita lakukan dengan bahagia dan insya Allah berbudidaya itu kan berbudi dulu baru berdaya kita. Baik, Pak Ilham, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bu Rizkani dari Bu Rahmi Nurma. Yang pertama, kalau ada buyer yang meminta sampel, apakah harus kita penuhi meskipun kenalnya dari media sosial seperti Facebook, karena ongkos kirimnya terlalu besar gitu. Yang kedua, kami petani kopi organik, memungkinkan nggak kalau Bu Rizkani mendampingi? Terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya kita kalau serius itu komunikasinya melalui email. Jadi di email itu kalau mereka mencerakan ada perusahaannya itu kita respon, tapi kalau pribadi itu tidak kita respon. Terus kalau pendampingan tentang organik, mungkin saya bisa kasihkan alamat sertifikasinya seperti EcoCert, itu bisa saya bantu, dan juga Petrit gitu Bu. Oke, baik. Jadi kalau yang sampel itu minta sampel dilayani nggak Bu? Kalau saya enggak Pak. Enggak ya? Karena biayanya mahal, 500 sampai 700.000 per 300 gram Pak. Sampai 3 jutaan juga. Kecuali yang tadi Bu katakan lewat email ya Bu, kenalannya ya Bu ya. Email, itu baru ya, ada itu lebih serius ya Bu, kecenderungannya lebih serius ya. Iya, benar Pak. Baik, jadi harus hati-hati juga kalau begitu ya Bu. Benar Pak. Oke, baik. Berikutnya untuk Pak Hartanto, pertanyaan dari Ibu Ira Anita. Pak Hartanto, sekarang kalau memproduksi gula semut dengan mesin, cita rasanya berbeda jika dibandingkan dengan kalau cara tradisional pakai wajan gitu ya, dengan api gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Hartanto? Saya persilakan Pak Hartanto. Produksi dengan mesin akan memengaruhi cita rasa dan aroma gula. Ya Pak, memang betul kalau produksi dengan mesin itu misalnya dari cetak ya, cetak dibuat semut memang mempengaruhi dari rasa, kemudian aromanya. Aromanya menjadi kurang kuat, aroma khas gula kelapa gitu ya. Nah, jadi memang baiknya itu di tingkat petani sendiri yang langsung memproduksi gula semut. Nah, ini juga keuntungannya juga nilai tambahnya ada di petani gitu. Jadi sangat berbeda sekali cita rasanya ketika yang membuat petani dan diolah dengan mesin gitu Pak. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Maulisa Ica ditujukan kepada Pak Marolop. Kasusnya seperti di Nusa Tenggara Timur nih Pak Marolop. Jadi kami di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar punya produk organik bersertifikat, tapi masih terkendala untuk ekspor, baru untuk memasak pasar domestik.
bagaimana cara kami agar bisa meningkatkan produk tadi untuk mengisi pasar ekspor? Pak Marolop bisa memberikan catatan khusus? Saya persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kasusnya sama dengan NTT dan belajarnya dari Bu Rizka juga bagus sekali ini menurut saya. Tapi saya menyarankan dari Kayong Utara ikuti dulu atau belajar dulu bagaimana cara mengekspor itu untuk ekspor, dan cari dulu pasar di mana yang cocok untuk produk Bapak Ibu sekalian. Untuk layanan-layanan ini banyak sekali bisa diperoleh dari Kementerian Perdagangan, bisa dapat, nanti buka saja di website kami, bisa juga hubungi atas perdagangan kami di website yang saya sebutkan tadi, bukan website, di presentasi tadi yang saya sebutkan, di mana kontak-kontak ada atas perdagangan TBC, bisa dihubungi langsung. Tapi mohon begini, kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dengan cepat ketika informasinya lengkap. Jadi mungkin kapasitas produksinya, bagaimana produk Bapak Ibu sekalian diberikan dengan baik, siapa kontak personnya, dan apakah sudah ada perusahaan yang bisa bertanggung jawab, gitu, atau siapa yang bertanggung jawab. Tentu ini akan lebih mudah ketika nanti ada calon mitra, katakan buyers yang mencari produk dari Bapak Ibu sekalian, bisa langsung dipertemukan atau dihubungkan dengan Bapak Ibu kalau informasinya lengkap. Tapi kalau masih sekedar informasi bertanya-tanya, waduh repot juga kita, karena menjawabnya kan sulit juga. Jadi silakan Bapak Ibu yang butuh bantuan untuk ekspor, yang pertama bisa mengikuti pelatihan dulu, mencari informasi. Sekarang sudah cukup banyak sumber-sumber yang bisa diberikan untuk informasi. Kemudian kalau sudah ada produknya, silakan diberikan informasi selengkap-lengkapnya terhadap apa yang disiapkan. Bisa jadi termasuk juga lokasinya di mana. Kalau bisa disebutkan juga apa uniknya produk itu dibanding produk yang lain dari tempat lain. Jadi kami siap untuk itu, dan tentu pengalaman para petani, para produsen dari tempat lain bisa diminta, dipelajari. Saya selalu kalau untuk begini-begini, saya selalu bilang petani di dataran tinggi Gayo, di kopi itu saya sangat-sangat menaruh hormat. Mereka cukup bisa melihat situasi bagaimana pasar, dan nanti Bu Rizkani bisa cerita deh seperti apa petani di dataran tinggi Gayo bisa hanya punya lahan sekian, tapi dia sudah punya partner di luar negeri yang tiap hari bisa berhubungan kapan saja mereka bisa berhubungan. Dan kalau ada waktu mereka berkunjung ke lapangan, langsung ke petani yang bersangkutan, tidak lagi bertemu dengan siapa-siapa, langsung petaninya dengan bayarnya. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik, Pak Marolop, terima kasih. Bu Maulisa dan Pak Marshall tadi yang petani organik di Kayong Utara dan Nusa Tenggara Timur bisa bergabung dengan Aliansi Organis Indonesia, AOI, agar memperoleh informasi pasar luar negeri sehingga Bapak bisa selalu mendapatkan informasi terbaru gitu ya. Barangkali itu salah satu jalan keluar juga. Jadi informasi lain terkait dengan industri organik, Majalah Trubus juga akan menyelenggarakan pelatihan memproduksi gula semut organik pada 15 Agustus 2021. Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Nah, webinar kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan Kongres Organik Asia pada November 2021. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan sayang waktunya sudah tidak memungkinkan. Apa boleh buat, jadi kita akan membuat webinar lagi di masa yang akan datang terkait dengan organik karena antusiasme peserta yang cukup besar. Saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, petani kopi di Aceh, Ibu Rizkani, produsen gula semut Pak Hartanto di Kebumen, dan kemudian petani teh Pak Ilham di Sumatera Barat, Pak Marolop dari Kementerian Perdagangan, dan Pak Herli dari Kementerian Pertanian. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi semua peserta webinar siang hari ini. Kita akan bertemu di webinar organik pada masa yang akan datang. Terima kasih dan kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.